Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana binati du'a wal qabul. Hadratir Rasul wa nama misnafus wa ila hadratin nabiyil mustafa siratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani. وقال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. وينبغي أن يكون لك ورد من قراءة العلم النافع، وهو الذي يزيد في معرفتك بذات الله وأقواله وصفاته وأفعاله وآلائه، وتعرف به ما أمرك به من طاعته ونهاك عنه من معصيته، ويورثك زهدا في الدنيا ورغبة في الآخرة، ويبصرك بعيوب نفسك وآفات أعمالك ومكائد عدوك. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita masih mengkaji tentang macam-macamnya ilmu yang manfaat yang harus dipelajari oleh setiap orang mukmin, ya. Yang terakhir kita pelajari, kita ini harus mempunyai ilmu-ilmu yang menerangkan tentang bahaya-bahaya amal. Apa saja yang menyebabkan amal ibadah itu menjadi ditolak oleh Allah atau menjadi batal pahalanya. Ini harus kita mengerti. Sebab selama orang itu tidak mengerti ilmu semacam ini, orang itu akan tertipu. Dia merasa sudah beramal, sudah banyak ibadah, ternyata semua itu sia-sia, tidak ada hasilnya. Ibarat orang menanam tanaman, ya, ditunggu-tunggu hasilnya, ternyata tidak tumbuh, atau sudah tumbuh tapi diserang oleh penyakit sehingga rusak semuanya. Nah, ini banyak perkara-perkara yang menjadikan amal-amal itu menjadi rusak, menjadi ditolak oleh Allah atau batal pahala-pahalanya. Menurut Al-Imam Al-Ghazali, ya, banyak, ya, cuma di antara sekian banyak perkara yang merusak amal itu, yang paling bahaya dua katanya beliau. Yang pertama ar-riya, ya, yaitu orang beramal, beribadah tidak karena Allah, atau masih ada campuran, walaupun karena Allah tapi juga ada campuran, kepingin dipuji atau kepingin terkenal, kepingin didengar oleh orang, atau kepingin kedudukan dan lain sebagainya. Selama masih ada campuran, ya, karena selain Allah, maka masih belum diterima oleh Allah, ya. Betapapun banyak amalan, selama masih belum murni hanya untuk Allah, ya, maka masih tidak dianggap, ya. Itu yang pertama.
Karena selama orang itu masih ada campuran karena selain Allah, orang yang demikian ini masih dianggap syirik. Artinya dianggap melakukan sesuatu yang musyrik gitu loh. Syirik yang bersifat samar ya. Syirik yang terang-terangan itu orang benar-benar punya kepercayaan kepada selain Allah. Selain Allah ada yang bisa menyelamatkan. Selain Allah ada yang bisa ngasih rizki. Selain Allah ada yang bisa ya, membahagiakan. Selain Allah ada yang bisa memuliakan. Kalau orang itu punya kepercayaan seperti itu, apapun bentuknya ya, itu dianggap termasuk syirik yang jelas. Atau orang menyembah kepada selain Allah seperti orang-orang musyrik dulu ya. Kemudian yang kedua, orang walaupun percaya bahwa Tuhan pencipta itu Allah gitu, cuma kalau ibadah tidak murni karena Allah ya. Ada campuran kepingin dipuji ya, atau lain-lainnya dari apa yang ada pada selain Allah, itu termasuk dikatakan syirik yang samar ya. Justru ini yang disebut dalam hadis yang lebih ditakuti oleh Nabi, karena umumnya orang tidak ngerti bahwa itu sebenarnya syirik ya. Jadi menyebabkan amalnya batal, malah justru orang ini dilaknat oleh Allah. Makanya disebutkan dalam hadis, orang yang ketika melakukan amalan masih ada niatan selain karena Allah itu besok dipanggil dengan panggilan ya kafir ya, ya fajir, ya khosir, ya mukhadi ya, dipanggil wahai orang kafir ya. Karena selama masih ada karena Allah, berarti seolah-olah ada yang ya bisa selain Allah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kata Al-Imam Ghazali, perkara yang merusak ya, yang merusak amal, yang sangat-sangat berbahaya itu adalah al-ujbu, ujub. Jadi perasaan di hati seolah-olah dia bisa sendiri gitu loh. Jadi tidak mengakui bahwa kita bisa apa saja, punya apa saja, ini semata-mata anugerah Allah, pemberian Allah, yang membisakan Allah, yang memampukan Allah. Ini tidak diakui, seolah-olah dirinya sendiri. Itu namanya ujub ya. Ini sifat yang sangat berbahaya. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasun muhlikat." Ya, ada 3 perkara yang membinasakan. Ada 3 perkara yang membinasakan. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, syuhun muta', ya. Kekikiran yang dituruti ya. Kekikiran yang dituruti, artinya orang punya sifat kikir, bakhil dituruti saja, tidak diperangi, tidak diberantas. Padahal sifat ini sifat yang sangat jelek, yang menyebabkan orang itu dikutuk oleh Allah ya, diharamkan akan surga bagi orang yang bakhil ini. Tapi dituruti ya. Ini muhlikat, perkara yang membinasakan ya. Syukhun muta'. Yang kedua wahawan muttaba' ya. Hawa nafsu yang diikuti, selalu hidupnya ini nuruti hawa nafsu ya. Yang ketiga, ini yang termasuk dalam pembahasan ini, wa i'jabul mar'i bi nafsih ya. Seorang membanggakan dirinya sendiri, seolah-olah dirinya yang bisa, seolah-olah dirinya yang mampu, seolah-olah dirinya yang punya, seolah-olah dirinya yang memiliki dan lain sebagainya. Itu ujub ya. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau lam tuznibu la khasyitu 'alaikum ma huwa akbaru minhu." Al-ujbu. Wa innal ujba la yahbitu 'amala 70 sanah. Al-hadits atau kama qala. Nabi pernah bersabda, andaikan kalian itu tidak berdosa ya,
Andaikan manusia ini berusaha tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, hati-hati. Beliau mengatakan, pasti aku khawatirkan atas kalian yang lebih bahaya dari itu, yaitu ujub. Ya. Dan sesungguhnya ujub itu akan bisa menghapus pahala ibadah selama 70 tahun habis dengan perasaan seolah-olah dirinya yang bisa. Ya. Itu menghilangkan akan karunia Allah, anugerah Allah, itu loh yang bahaya. Jadi orang yang demikian ini dianggap tidak mengimani Allah, seolah-olah dirinya yang jadi Tuhan. Ya. Oleh karena itu, selama orang itu masih punya dua sifat ini, ya, ujub dan riya, ya, senangannya pamer atau membanggakan diri, itu tidak akan bisa jadi orang soleh. Apapun ibadah yang dilakukan, betapapun banyaknya, selama masih ada dua sifat ini tidak bisa jadi orang soleh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang beliau disebut sebagai apa? Babul ilmi, kata Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babwa. Aku ini kotanya ilmu, Ali itu pintunya. Ya. Sayyidina Ali pernah mengatakan, laula khamsu khisalin la saran nasu kulluhum solihin. Ya. Andaikan tidak ada 5 perkara ini, pasti semua manusia jadi orang soleh semua. Ya. Yang mana kata Nabi, salah satu kunci bahagia itu kalau orang itu jadi orang soleh, ya. Karena selama orang itu soleh diurus oleh Allah, bukan hanya dirinya, keluarganya, anak-anaknya. Diceritakan dalam Al-Quran surat Kahfi, orang itu ketika soleh itu dijaga semuanya, dirinya, keluarganya, ya, anak-anaknya, dunia dan di akhirat. Ya. Tapi kata Sayyidina Ali, ya, karena masih ada 5 perkara ini, kebanyakan manusia tidak bisa jadi orang soleh, walaupun mungkin ada yang banyak ibadahnya. Apa itu? Yang pertama, al-qanaatu bil jahli, kata beliau, neriman jadi orang bodoh. Ya, artinya puas dengan kebodohan, sudah tidak ngerti, ya, tapi tidak mau menambah ilmu, tidak mau mengaji. Ya. Ya, seperti apa? Tidak ngerti tentang apa itu bahaya-bahaya amal, tapi tidak mau belajar, tidak mau mempelajari. Ya, ini yang menyebabkan orang tidak akan bisa jadi soleh, kata Sayyidina Ali. Ya. Al-qanaatu bil jahl. Ya. Makanya dalam hadis disebutkan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, baik itu apa? Khairan, atau ada istilah lain birron, ada lagi istilah lain soleh juga baik. Ya. Jadi, dalam hadis ini khairon, siapa yang dikehendaki jadi baik oleh Allah, yufaqihu fid din, pasti dingertikan orang ini dalam agama. Ya, yang realisasinya orang ini senang mengaji ilmu, senang menambah ilmu agama. Ya. Yang kedua, penyebab orang tidak bisa jadi orang soleh itu, kata Sayyidina Ali, al-hirsu fid dunya, keduniaan, ya. Cinta sama dunia. Artinya hidupnya ini hanya memikirkan dunia saja, ya. Hanya mencita-citakan dunia, puas dengan dunia, ya. Sibuk dengan dunia. Itu yang menyebabkan orang tidak mungkin jadi orang soleh selama hatinya penuh dengan cinta dunia. Ya. Yang ketiga, asyukhu bil fadli, ya, kikir dengan kelebihan yang dimiliki, tidak mau memberikan kelebihan yang rezeki yang diberikan oleh Allah padanya. Ya. Yang keempat dan kelima ini disebut, ya, yang keempat adalah al-i'jabu bir ra'yi. Orang selalu membangga-banggakan dirinya, gitu. Jadi seolah-olah dirinya yang bisa, yang mampu, yang baik, lebih baik daripada orang lain. Itu ujub. Yang keempat, yang kelima, warriya'u fil amal. Ya, melakukan apa saja mesti ada pamernya, karena pamer pada orang. Ini tidak akan bisa jadi orang soleh, kata Sayyidina Ali. Maka
Al-Imam Ghazali dalam salah satu kitabnya menyebutkan ya, perusak amal yang sangat membahayakan itu, yang paling bahaya adalah dua, yaitu ar-riya wal ujub ya. Adapun selain itu sebenarnya masih banyak ya, termasuk, tapi sumbernya itu dua itu ya, seperti sombong itu dari ini ya. Al-hasad juga termasuk ya, perkara yang merusak amal. Kata Nabi, al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab ya. Sifat hasad ini akan menghabiskan pahala amal kebaikan sebagaimana api bisa menghabiskan kayu bakar. Betapapun banyak kayu bakar, apapun bentuk kayu bakar itu akan habis, kena api ya. Begitu juga orang amal ibadah ya. Betapapun banyak ibadahnya, tapi ada penyakit hasud, iri, tidak senang ketika melihat orang lain dapat nikmat ya. Ini habis kata Nabi, pahalanya tidak ada sama sekali ya. Ini termasuk bahaya-bahaya amal ya, perkara-perkara yang merusak amal ya. Ya. Yang mana disebutkan dalam hadis ada 7 perkara yang menyebabkan amal-amal itu ditolak oleh Allah, tidak akan diterima ya. Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak, ini salah seorang ulama besar, meriwayatkan hadis bahwa katanya ada salah seorang yang bernama Khalid bin Ma'dan, ini pernah bertanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ya. Wahai sahabat Mu'adz ya, tolong sampaikan, ceritakan kepadaku sebuah hadis yang pernah sampean dengarkan langsung dari Nabi. Jadi kalau sampean pernah mendengar langsung dari Nabi, tolong sampaikan kepadaku ya. Ketika beliau sahabat Mu'adz bin Jabal itu dimintai demikian, beliau langsung menangis gitu. Lama menangis, ingat akan suasana di saat Nabi menyampaikan hadis itu ya. Setelah beberapa lama beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menyampaikan sebuah hadis kepada beliau ya, yang intinya demikian ya. Wahai sahabat Mu'adz ya, maukah aku sampaikan kepada engkau satu nasihat yang apabila engkau menjaga nasihat ini, mengamalkan nasihat ini, pasti engkau akan mendapatkan manfaat dunia akhirat ya. Tapi kalau engkau tidak mau ya, mengambil nasihat ini, maka engkau akan merugi dunia akhirat ya. Terus diceritakan oleh Nabi, wahai sahabat Mu'adz, ketahuilah bahwa Allah menciptakan 7 malaikat. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu, Allah menciptakan 7 macam malaikat. Setelah Allah menciptakan langit ya, langit dan bumi, langit itu diciptakan oleh Allah 7 lapis langit ya, 7 langit. Maka Allah menjadikan 7 malaikat itu ditugasi untuk menjaga masing-masing pintu langit. Jadi langit itu ada pintunya ya, ada pintunya. Masing-masing pintu langit itu dikasih penjaga 1 malaikat ini. Kemudian kata Nabi, setiap hari mulai pagi itu ada malaikat yang melaporkan amal manusia, malaikat hafadzah ya. Jadi amalan manusia itu selalu dilaporkan pada Allah ya. Selalu dilaporkan pada Allah, ada laporan tahunan ya. Ada laporan mingguan, seminggu 2 kali dalam hadis disebutkan setiap hari Senin dan Kamis itu laporan amal. Makanya Nabi selalu puasa. Kalau Senin Kamis selalu puasa karena apa? Karena itu hari laporan amal kepada Allah.
Kata Nabi, saya kepingin amalan saya dilaporkan pas saya puasa. Ya. Juga ada laporan harian, setiap hari kita ini melakukan apa saja dilaporkan kepada Allah. Malaikat hafadhah itu membawa amal manusia, amal ibadah, dibawa naik ke langitnya. Ketika baru sampai di langit yang pertama, nah, ada di antara macam amalan seseorang gitu loh. Malaikat ini membawa amalannya seseorang. Ketika dibawa naik, baru sampai di langit pertama sudah ditolak. Ya. Kata malaikat, berhenti di situ. Saya ditugasi oleh Allah untuk menjaga, ya, untuk mengoreksi amalan orang yang masih punya kebiasaan ghibah, artinya suka ngerasani orang. Ya. Saya diperintah oleh Allah agar menolak, ya, amalan orang yang masih punya kebiasaan ghibah, ngerasani orang. Jangan sampai amalnya orang yang suka ngerasani orang, suka membuka aib orang lain, itu jangan sampai naik kepada Allah. Jadi masih baru di langit pertama itu sudah ditolak, ya, gara-gara orang ini suka ngerasani orang. Ya. Jadi ini termasuk perusak amal gitu. Perkara yang merusak amal itu orang suka ngerasani orang. Ya. Sebab orang yang ngerasani orang itu, ya, berarti tidak kenal sama dirinya sendiri gitu. Jadi seolah-olah dirinya ini tidak punya salah, padahal mungkin dirinya ini lebih banyak dosanya daripada orang yang dirasani ini. Ya. Terus seolah-olah dia tidak kenal Allah, bahwa, ya, apapun yang terjadi itu sebenarnya Allah yang menghendaki. Ya. Artinya kalau dia tidak dikasih pertolongan Allah, mungkin bisa lebih jelek daripada orang yang dirasani itu gitu. Ya. Jadi kalau orang itu sadar bahwa orang itu bisa baik semata-mata Allah, justru dia tidak merasa baik sehingga tidak berani membuka aib orang lain, dia hanya syukur pada Allah. Ya. Itu yang pertama. Kemudian naik malaikat lagi membawa amalan orang lain yang lebih baik dari yang pertama. Otomatis, ya, jadi makin kurang cacatnya, amalan makin baik. Ketika sampai di langit pertama, tidak dikoreksi, gitu, tidak ditahan, karena tidak ada penyakit suka ngerasani orang, gitu. Jadi kalau tidak ada penyakit itu, malaikat tidak menahan, jadi bisa langsung naik. Tapi ketika sampai ke langit kedua, ditahan oleh malaikat. Kifu, ya, berhenti di situ. Saya ditugasi oleh Allah untuk mengoreksi amalan orang yang dalam beramal ini masih tujuan karena dunia. Ternyata dia melakukan ibadah, melakukan ini ada yang dituju dari dunia, kepingin dapat keuntungan dunia. Ya. Saya dipesani jangan sampai, ya, membiarkan amalan orang yang niatannya karena dunia ini terus sampai kepada Allah. Jadi masih di langit kedua sudah ditolak. Ya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, wa man kana yuridu ardad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ya. Siapa yang dengan amal ibadahnya tapi mencari keuntungan dunia, tujuannya kepingin dunia, mungkin dikasih oleh Allah, tapi di akhirat kosong, tidak dapat bagian sama sekali. Ya. Jadi masih sampai di langit kedua sudah ditolak, ya, tidak ada artinya. Ya. Kemudian naik lagi malaikat membawa amalan orang lain yang lebih baik daripada yang pertama dan kedua. Ya. Ketika di pintu langit pertama lulus karena tidak biasa ngerasani orang. Di pintu langit kedua juga lulus karena dia dalam beribadah tidak karena kepingin dunia. Ya. Tapi pada langit ketiga ternyata gagal karena orang ini punya sifat sombong. Ya. Merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ya. Jadi berbeda dengan ujub, ya, walaupun kadang-kadang agak mirip antara ujub dan sombong. Ya. Kalau sombong ini ada perasaan dirinya lebih baik, terus suka meremehkan orang, tidak nerima sama nasihat, itu dalam hadis. Sombong itu
tidak menerima nasihat dan suka meremehkan orang. Ya. Ini ditolak itu di langit ketiga. Ya. Dan ketika ditolak, diambil itu amalnya dilipat-lipat terus dilemparkan pada orang yang melakukannya itu. Ya. Kemudian naik lagi malaikat membawa amalan yang lebih baik daripada sebelumnya itu. Ya. Langit pertama lulus, ya. Karena orang ini tidak punya kebiasaan ngerasani orang. Langit kedua lulus karena dia tidak ada niatan kepingin dunia dalam beribadah. Ya. Yang ketiga lulus karena tidak ada sombong, ya. Dia tawadhu, ya, merendah, tidak pernah meremehkan orang, tidak pernah menolak nasihat orang, ya. Itu tawadhu. Tapi pada langit keempat ditolak karena orang ini punya sifat ujub. Artinya mungkin walaupun tidak sombong gitu, tapi punya perasaan seolah-olah dirinya yang bisa, ya. Dirinya yang bisa, dirinya yang punya, dirinya yang mampu, ya. Tidak mengakui bahwa bisa apa saja itu dibisakan oleh Allah, mampu apa saja dimampukan oleh Allah. Tidak diakui itu, ya. Punya apa saja itu diberikan oleh Allah, ya. Selama tidak mengakui itu dari Allah, itu namanya ujub, ya. Ketika sampai langit 4 ditolak, diambil itu dilipat-lipat amalnya, dilemparkan pada orang yang melakukan itu, ya. Naik lagi malaikat apa membawa amalan yang lebih baik daripada sebelumnya. Langit pertama berhasil, ya, lulus karena tidak biasa ngerasani orang. Langit kedua lulus karena sudah tidak ada niatan kepingin dunia dalam ibadahnya. Langit ketiga lulus karena tidak ada sombong. Keempat lulus karena tidak ada ujub. Tapi pada langit kelima gagal. Kata malaikat yang jaga itu, berhenti. Saya ditugasi oleh Allah untuk mengoreksi amalan orang yang hatinya ada hasud, ada iri hati. Orang ini yang melakukan amalan ini selalu hasud, tidak senang kalau ada orang lain dapat nikmat. Saya diperintah, ditugasi oleh Allah untuk jangan sampai amalan orang yang hasud ini sampai kepada Allah. Jadi sampai ke langit kelima gagal, diambil, dilipat, dilemparkan sama orang yang melakukan itu, tidak diterima. Naik lagi malaikat membawa amalan yang lebih baik daripada sebelumnya itu. Bahkan malaikat yang mengantarkan itu ribuan, mungkin jutaan, saking baiknya amalannya, ya. Ketika langit pertama lulus karena tidak biasa ngerasani orang. Langit kedua lulus karena dia tidak niat karena dunia. Langit ketiga lulus karena tidak ada sombong. Keempat lulus karena tidak ada ujub. Kelima lulus karena tidak ada hasud. Ternyata pada langit keenam gagal, ditahan oleh malaikat. Kata malaikat, saya diserai oleh Allah untuk mengoreksi amalan orang yang tidak punya rasa belas kasih kepada sesama manusia. Orang yang punya amal ini tidak punya rasa belas kasih kepada sesama manusia, suka menipu, suka menyakiti orang, ya, suka mencaci, ya, tidak ada rasa belas kasih kepada sesama, itu ditolak, ya. Amalnya dilipat, dilemparkan pada orang ini, ya. Sebab selama orang ini masih suka menyakiti orang, suka mengganggu orang, suka melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, sama sekali tidak dibenarkan imannya. Jangankan iman, Islam aja tidak. Kata Nabi, ya, dalam hadis al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang benar itu orang yang mampu menjaga lisan dan tangan dari berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain. Selama masih melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, membahayakan orang lain, menyakiti orang lain, muslim aja masih belum diakui, apalagi mukmin, gitu. Kalau orang itu belum diakui sebagai muslim dan mukmin, amalan apapun tidak akan diterima oleh Allah, ya. Itu yang keenam, ya. Kemudian malaikat naik lagi dengan membawa amalan yang lebih baik dari keenam sebelumnya itu. Diiringi oleh mungkin miliaran malaikat sambil ada suara amalannya itu, saking baiknya, ya. Pada langit pertama lulus karena tidak biasa ngerasani orang. Langit kedua lulus karena tidak
bukan niat untuk dunia dia ibadahnya itu. Langkah ketiga lulus karena tidak ada penyakit sombong. Langkah keempat lulus karena tidak ada penyakit ujub. Langkah kelima lulus karena tidak ada hasud. Langkah keenam lulus karena dia di hatinya sudah ada rasa seakan kasihan pada setiap makhluk Allah, ya, punya rasa belas kasih. Tapi pada langkah ketujuh gagal, ya, ditahan oleh malaikat, berhenti di situ. Saya diserai oleh Allah untuk mengoreksi amalan orang yang dia beramal karena pamer, ya, kepingin dipuji, kepingin dikenal, kepingin kehormatan, ya, kepingin dia tersebar namanya, ya. Saya diperintah jangan sampai amalan orang yang ada niatan pamer ini sampai kepada Allah. Akhirnya diambil, dilipat, dilemparkan pada orang ini. Jadi sudah sampai ke langit 7 itu apa? Gagal, ya. Ini. Kemudian naik lagi malaikat membawa amalan yang lebih baik dari semua itu gitu. Langit pertama lulus sampai ke 7 lulus semua karena tidak ada penyakit semua itu. Ketika sudah sampai ke atas langit 7 dan sampai kepada Allah, disampaikan kepada Allah amalan itu, ternyata Allah mengatakan, wahai malaikat-malaikatku, kalian adalah penjaga amal-amal manusia, kalian tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya, ya. Mungkin kalian menyangka ini orang yang sudah bersih amalannya. Ternyata aku lebih tahu daripada kalian malaikat, ya. Orang ini ternyata masih ada niatan yang bukan karena aku, ya. Jadi karena apa? Masalah keikhlasan itu suatu rahasia yang hanya Allah sendiri gitu. Malaikat aja tidak tahu, ya. Ini sudah sampai ke langit 7, sampai kepada Allah masih gagal gitu. Karena masih ada campuran niat yang bukan apa? Karena Allah. Walaupun menurut penilaian malaikat orang ini sudah ikhlas, ternyata Allah menilai masih kurang bersih gitu, masih ada campurannya, ya. Akhirnya sampai jadi sebabnya sahabat Mu'adz bin Jabal yang mendengar hadis menangis sangat. Bagaimana Nabi kita ini akan selamat, ya apa dengan demikian, ya. Akhirnya beliau menasihati, maka Anda supaya selamat Anda harus berusaha ittiba kepadaku gitu loh, mengikuti aku, sunnahku, ajaranku ini apa yang saya sampaikan, apa yang saya ajarkan, apa yang aku contohkan, lakukan ini. Terus beliau berpesan, dan jaga lisanmu, ya. Jaga lisan, jangan sampai suka bohong, suka membuka aib orang lain, jangan suka mencaci orang, ya, meremehkan orang, memfitnah orang, jangan. Itu dipesan oleh Nabi supaya selamat, ya. Terus yang kedua, kamu melakukan apa saja jangan suka pamer, ya. Jangan suka pamer kepada orang, ya. Karena selain Allah tidak bisa berbuat apa-apa, makhluk yang lemah, ya. Jadi harus diberantas hanya untuk Allah. Kemudian yang ketiga kata Nabi pesannya, ya, kamu harus berusaha untuk mencintai manusia sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Hanya harus punya senang kalau ada orang lain mendapat kebaikan, ya. Dan juga dia harus juga susah ketika orang lain mendapat kesusahan. Itu kalau orang bisa berusaha untuk menjadikan hatinya demikian, dijamin selamat kata Nabi, ya. Itu yang disebut dalam kitab ini, ya, wa yurithuka, ya, wa yubassyiruka bi afati a'malik. Jadi ilmu-ilmu yang membuat kamu ini mengetahui akan cacat-cacat amal, bahaya-bahaya amal, perkara-perkara yang menyebabkan amalan itu rusak, ya. Yang mana sebenarnya, ya, penyakit-penyakit semua itu, perusak-perusak amal itu, ya, kuncinya sebenarnya ada satu. Jadi sebenarnya yang paling pokok, walaupun ada beberapa macam ilmu yang membuat ini, yang paling pokok ilmu yang pertama itu ilmu pengenalan kepada Allah itu, ya. Jadi semua macam-macam penyakit itu menunjukkan orang itu masih belum mengesahkan Allah, belum mengenal Allah. Orang yang kena sombong berarti menunjukkan dia apa? Belum mengenal Allah.
Kalau orang itu mengenal Allah bahwa semua apapun yang ada ini milik Allah, yang menghendaki Allah, yang memberi Allah, yang membisahkan Allah. Tidak ada itu ujub, tidak ada sombong, tidak ada pamer, tidak ada. Apa yang dimaksudkan? Tidak merasa bisa, tidak merasa punya. Semua ini milik Allah. Saya bisa sampai ke masjid, Allah yang membisahkan. Yang ngasih kaki juga Allah. Yang ngasih kerentak di hati budal nang masjid juga Allah. Kita bisa ngomong, Allah yang membisahkan ya. Kita bisa apa saja Allah. Selama orang itu kenal demikian gitu, merasa malu gitu loh. Wong dia tidak punya kok dipamerkan. Orang itu punya apa saja bisa coba. Itu semacam dikasih stiker, ditemplei sama Allah. Orang terkaya, terpangkat, paling alim ditemplei itu Allah yang kalau dicabut ya hilang, tidak punya apa-apa sudah. Betapapun kayanya orang kalau dicabut ya tidak punya apa-apa. Orang yang paling kuat dicabut, ya kekuatannya paling lemah. Paling pintar dicabut kepintarannya oleh Allah ya bodoh. Itu kalau orang itu mengenal Allah, ya pasti akan dijamin selamat dari bahaya-bahaya itu. Ya. Artinya selama orang ini masih punya sifat-sifat tadi, sombong, ujub, hasud, iya, itu menunjukkan bahwa dirinya masih belum kenal Allah, gitu loh. Belum bertauhid kepada Allah. Ya. Makanya amalan ibadah apapun ditolak karena hakikatnya belum iman kepada Allah, belum mengisahkan Allah. Ya. Maka di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, La ilaha illallah hisni, ya. La ilallah bentengku. Tapi maksudnya itu bukan ucapan la ilallah, bukan. Tapi maksudnya di hati itu loh, menghunjam kalimat la ilallah, hanya Allah, tidak ada kecuali Allah. Jadi makhluk ini tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, ya, kecuali Allah yang menghendaki, yang memiliki, yang menggerakkan semua makhluk Allah. Ya, kalau orang itu di hatinya ada hanya Allah, tidak ada itu, ya. Tidak akan terkena penyakit hasud, tidak akan terkena penyakit ujub, tidak akan penyakit riya dan lain sebagainya. Ya, itu maksudnya la ilallah itu hisni, bentengku. Nah, faman dakhala hisni amina min azabi. Siapa yang masuk ke bentengku maka pasti aman dari azabku. Ya. Makanya tidak cukup seperti kita membaca mangkana akhiru kalami la ilallah dakhalal jannah, itu ya tentunya bukan hanya lesan, ya, harus dibarengi dengan di hati itu tidak ada selain Allah yang menghidupkan, yang menyelamatkan, yang menggerakkan makhluk, yang membisahkan, yang memberi, yang ngasih rizki, yang membodakan, yang memuliakan. Illallah, hanya Allah. Ya. Kalau orang itu benar-benar punya keyakinan seperti ini, pasti dia ibadah apa saja tidak karena manusia, tidak melihat orang, hanya karena Allah. Ya. Tidak ada pamer, tidak ada sombong. Ya. Itu baru benar ucapan la ilaha illallah itu, ya. Maka dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, "Mangqala la ilallah dakhalal jannah." Siapa yang mengucapkan la ilallah masuk surga. Oh, mangqala la ilallah mukhlishon, ya. Barang siapa yang mengucapkan la ilallah ikhlas, ya, ikhlas murni, ya, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Terus ditanya para Nabi, wa ma ikhlaswa, bagaimana orang ikhlasnya baca la ilaha illallah itu, ya. Artinya ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah masuk di hati, sehingga dengan ucapan la ilaha illallah itu menjadikan dia selalu takut kepada Allah, tidak berani melakukan perbuatan yang maksiat, baik maksiat zahir maupun maksiat batin. Jadi mau sombong, takut, saya ini tidak punya apa-apa, ini milik Allah kok saya sombong. Kan berarti saya tidak mengakui adanya Allah, seolah-olah saya yang jadi Tuhan. Takut, itu apa? Ketika sudah masuk la ilaha illallah, mau pamer dia takut karena merasa ini bukan milik saya, bukan saya yang bisa, Allah. Dia mau mengejek orang juga takut, ya, karena sudah kemasukan la ilaha illallah, tidak ada kecuali Allah. Ya. Ini diantara pentingnya keimanan tauhid kepada Allah itu akan bisa membersihkan
hati dari segala penyakit hati. Maka ada di antara sekian banyak penafsiran itu ada istilah tafsir isyari namanya. Ya, tafsir isyari ada ayat yang berbunyi innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliya adillah. Sesungguhnya penguasa penjajah itu apabila masuk di suatu negeri, suatu kota akan merusak ya, dan menjadikan orang-orang yang mulia menjadi dihinakan ya. Itu di antara tafsir itu ada tafsir isyari namanya, isyarah, yaitu sesungguhnya iman itu dianggap kekuasaannya, berkuasa. Iman itu kalau sudah masuk di hati tidak ada kecuali Allah ya. Allah itu akan membinasakan seluruh apa yang di hati dari penyakit-penyakit hati. Tidak ada sombong, ujub, riya, hasud, takabur. Penyakit itu hilang ketika sudah kemasukan illallah, hanya Allah ya. Ini ya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan jaminan ya. Orang itu kalau sudah kemasukan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid namanya, alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah, kata Allah ini sangat indah ayat ini, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat suatu perumpamaan kalimatan thayyibah, kalimat thayyibah, kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, itu loh kalimat thayyibah. Tidak ada kecuali Allah yang membisahkan, yang memberikan, yang memampukan, yang muliakan, yang menyelamatkan. Illallah, hanya Allah. Itu kalimat thayyibah namanya, kalimatan thayyibah. Itu kalau sudah masuk di hati orang itu katanya kasyajaratin thayyibah, menjadi seperti pohon yang indah, pohon yang bagus. Apa pohon yang bagus itu? Cirinya ada 3 kata Allah. Asluha thabit ya. Akarnya menghunjam ke dalam tanah. Pohon itu kalau baik kalau akarnya menghunjam pasti baik gitu. Walaupun misalnya lama tidak disirami tetap hidup ya. Tetap hidup, dan walaupun kena banjir, kena angin yang keras tidak akan roboh kalau akarnya dalam ya. Orang itu begitu ya. Kalau sudah kemasukan kalimat illallah, hanya Allah di hatinya, sudah walaupun dicaci maki orang, diancam oleh orang, tetap tidak takut, tidak khawatir, karena yakin yang menyelamatkan Allah, yang mematikan Allah. Walaupun seluruh dunia ngancam saya, kalau Allah menjaga, tidak ada apa-apa gitu. Kalau Allah menghendaki saya mati, walaupun tidak ada orang yang ganggu, saya mati ya. Jadi dalam menghadapi suasana bagaimanapun tetap tegak gitu. Kalau orang itu apa? Ada la ilallah, tidak ada istilah apa? Kalau ada orang ibadahnya sergap, kalau sendirian malas, itu berarti apa? Masih belum masuk la ilaha illallah itu ya, belum iman ya, masih miring-miring itu ya. Kalau dipuji sergap semangat, tapi kalau tidak ada yang muji apa? Ya, misalnya orang ngaji, kalau ngaji yang banyak semangat, seneng, tapi kalau sedikit malas, ini masih apa? Belum masuk ya, la ilaha illallah. Kalau masuk itu hanya melihat Allah, yang membisahkan Allah, yang menggerakkan Allah, yang mendatangkan orang Allah, yang membisahkan Allah ya. Itu aslul tsabit. Terus ketika akar itu sudah menghunjam ya, itu pasti wafar wa fis sama, itu apa? Batangnya menjulang ke langit. Artinya ketika hati itu sudah terisi keimanan kalimat thayyibah illallah, hanya Allah, sekecil apapun amalan langsung sampai ke langit. Tidak ada penghalang-penghalang tadi apa? Tidak ada gitu. Jadi langsung dia membaca subhanallah, langsung sampai. Orang baca zikir apa? Astagfirullahaladzim, langsung sampai kepada Allah. Salat 2 rakaat langsung sampai gitu. Maksudnya wafar wa apa? Bisama, batangnya ke langit, langsung diterima gitu. Ketika sudah tertanam dalam hati itu kalimat thayyibah, kalimat la ilallah. Terus kalau orang itu sudah
akarnya menghunjam ke dalam tanah, yaitu kalimat thayyibah sudah meresap di hati, terus amalan apapun diterima oleh Allah, sholatnya diterima, ngajinya diterima, sedekahnya diterima, pasti akan berbuah gitu. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Berbuah itu akhlaknya baik, gak pernah sambat, gak pernah sombong, gak pernah mencaci orang, gak pernah kasar sama orang. Itu buah itu, membuahkan sebagai bukti bahwa amalnya sudah sampai ke langit, diterima oleh Allah, dan sebagai bukti bahwa kalimat thayyibah sudah merasuk di hatinya gitu. Sehingga tidak usah menunggu di akhirat wajah itu bercahaya, di dunia sudah apa? Bercahaya, maksudnya itu selalu tersenyum, tidak ada istilahnya apa? Pegang uang banyak, dapat untung banyak atau sedikit, sama gitu. Selalu senyum kepada istri, kepada anak, kepada siapa saja apa? Nama itu apa? Gambaran padang, bercahaya wajahnya gitu ya. Tidak usah menunggu di akhirat besok itu, karena kuncinya itu apa? Aslul tsabit, kalimat tauhid itu ya. Ketika Nabi bertanya kepada sahabat, ya, pohon apa yang dimaksud dalam Al-Quran ini? Para sahabat diam ya. Sebenarnya Sayyidina Umar sudah tahu tapi tidak berani menjawab ya. Akhirnya ketika sahabat mengatakan Allah wa Rasuluhu alam, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui, beliau mengatakan pohon kurma ya. Pohon yang paling baik di dunia yang disebutkan dalam Quran itu apa? Pohon kurma ya. Pohon kurma itu manfaat segala-galanya. Tidak ada pohon kurma itu yang roboh atau yang karena kuatnya akar, dan tidak ada yang bengkong-bengkong, tidak ada. Manfaat batangnya, daunnya, semua manfaat. Mungkin kalau di sini kita tidak melihat ya, kurma ya, pohon kelapa itulah ya, semuanya manfaat ya. Segala-galanya itu artinya orang itu kalau sudah kemasukan kalimat thayyibah, kalimat tauhid, pasti jadi orang manfaat. Jadi orang kaya manfaat dengan kayanya, jadi orang pangkat manfaat dengan pangkatnya, jadi orang ganteng manfaat dengan gantengnya, jadi orang pintar manfaat dengan semua manfaat. Tidak ada yang buang sama sekali. Gerak-geriknya, sikapnya, melihatnya, bibirnya, mesemnya, ucapannya, manfaat pada orang. Itu gambaran apa? Kalimat tauhid, kalimat thayyibah sudah masuk di hati ya. Itulah diantara inti daripada ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah ilmu yang manfaat ini, sehingga kita akan makin hari makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah min amin. Fatihah.